Hola geng, selamat pagi. Welcome back to Jogja. Welcome back to suasana yang sangat amazing. Jogja di daerah Prambanan. Saya nginep di di Amaranta Prambanan dengan scenery yang sangat romantis pagi-pagi. Ini baru malam pertama saya nginep di Amaranta Prambanan dengan suasana yang kayak gini. Kota Jogja hilang sama sekali. Dan satu problem adalah saya nginep di jauh dari pusat kota. Jadi kalau Amaranta Borobudur ini Prambanan, kalau saya mau ke Kopi Klinik, mau ke Pitutur, mau ke Tadasi, atau ke kopi-kopi yang direkomenin sama temen ala-ala, itu cukup jauh, ada di bawah sana. Jarak tempuh itu sekitar 18 sampai 20 kilo. Si Kopi Klinik itu sekitar 20 kiloan. Bahkan kalaupun mau kulineran yaitu ke daerah kota sekitar 20 kiloan juga, kayak ke Pak Pong, Gudeg Pawon, dan kulineran lainnya yang memang udah main di kepala orang yang sering dikunjungin ya. Itulah cukup beban kalau saya cuman ke kota sekali doang gitu ya, lalu balik lagi ke sini. Sementara biasanya untuk ranting nih, kalau udah lihat kolam renang kayak gini, maunya stay di kamar. Tapi saya akan usahain ke kota, ke daerah bawah, ke tempat-tempat untuk ngopi-ngopi ala-ala suka-suka, karena memang harus saya kunjungin. Tapi ini baru hari kedua, berarti ya, hari kedua saya di Jogja. Saya sedikit cerita, saya berangkat Kamis pagi setengah 5 dari Jakarta. Ada sedikit kendala sekitar di jam 8-an lah ya. Jam 8-an tengah jalan AC tiba-tiba mati. Bukan mati, tapi AC-nya nggak dingin, tetap nyala tapi nggak dingin. Jelas suasana harus buka kaca, kalau nggak pengap banget dan mulai panas kan. Oh, ini ada gunung ya? Gunung apa ini? Gunung Merapi. Ting-tong. Kok ini ada gunung? Gila, keren banget. Kayak gunung ya, Gunung Merapi kali ya. Iya, Gunung Merapi. Tinggi banget ya. Nih, gunung. Iya, jadi saya akhirnya hampir 3 jam kali ya, di 2 jam sampai 3 jam di jalan tol dengan udara yang kaca jendela saya buka. Jadi angin masuk. Saya terpaksa keluar di Semarang dan benerin AC dulu di Alex AC mobil di Semarang. Keluar dulu 1,5 karena memang ternyata ada bagian mesin kepalanya itu memang udah patah-patah, udah rusak, jadi nggak bisa dibenerin. Saya pikir freonnya yang rusak, yang habis, ternyata enggak ya. Jadi menghabiskan budget 1,5 di daerah Semarang untuk mengganti AC-nya, mengganti ada istilahnya. Jadilah kemakan waktu, terus makan siang jadi telat. Ranting gak mau makan di daerah Semarang, ranting maunya makan di daerah Jogja. Jadi ya udah saking lapernya nggak sempet makan di Jogja, makannya di daerah Boyolalian ya. Makan di soto seger Bugiem. Akhirnya ranting udah mulai enak badan, dan ya udah akhirnya langsung ke hotel. Ranting udah masuk angin, saya udah masuk angin, sama-sama kepala pusing, emaknya juga udah mulai nggak enak. Akhirnya ya udah, hari pertama itu bener-bener nggak gitu saya manfaatin maksimal. Jadi karena kepala saya juga pusing, malam nggak bisa kemana-mana, bahkan nggak ngopi hari itu, nggak ngopi sama sekali. Akhirnya saya bikinin kopi buat emaknya ranting. Itu story pertama saya di Jogja. Jadi saya nggak bisa kemana-mana, maksudnya saya nggak bisa ngopi, walaupun ada keinginan, aduh pengen berhenti nih di satu tempat kopi yang
tempatnya oke, kayak ada sky di bawah, terus ada kopi talang, ada kopi lagi di sini nih. Di dekat sini ada kopi yang pemandangannya ke bawah. Tapi saya percaya bukan kopi yang sangat kenapa? Iya. Jadi bukan yang otentik banget, tapi saya juga nggak tahu apakah itu bisa dinikmati atau memang menjual pemandangan, menjual sensasi kayak sky kopi ya yang mengopi di atas ketinggian 30 meter. Tapi ya kembali lagi saya belum bisa menjanjikan apa-apa selain pagi ini kita akan ngopi di suasana atas kota Jogja, Prambanan Amaranta. Let's see, kita akan ngopi ya Ting ya. Aku akan ngopi dulu karena kemarin bener-bener nggak ngopi. Mungkin itu yang menyebabkan kepala juga pusing. Jadi saya bawa ini gila ini, tapi it's okay karena bawa mobil jadi ya udah. Saya bawa ini perlengkapannya biar ringkas. Biasa saya bawa alat box yang biru aja, biasanya yang biru doang. Tapi kali ini saya bawa cool box yang isinya ini semua alat kopi saya. Kita akan ngopi aja ya. Jadi saya mau ngopi sesuatu yang sangat spesial. Let's see. Kita akan keluarkan dulu gilingannya, lalu timbangannya, lalu saya pakai gelasnya. Apa lagi ya? Palingan saya akan ngopinya. Ini saya punya stok kopi lumayan nih. Ini kopi lanang tinggal sedikit, punya buat emaknya Ranting. Lalu ada Celbesa Dance. Lalu ada Panama Caturra Finca Santa Teresa yang saya roasting sendiri, belum saya brew karena ini saya masih roasting. Ini minggu kedua ya. Lalu ada Belantih Kintamani, dan saya butuh sesuatu yang bukan yang main-main, bukan specialty atau kompetisi. Saya butuh kopi yang memberikan nuansa tendangan di pagi hari, bukan yang kopi fancy atau kopi mewah. Kita akan ngopinya, saya akan brew kita akan brew Panama Caturra ya. Ini adalah brew utama saya. Kalian lihat manual roastingnya di kopi-kopi ala-ala suka-suka ya. Saya akan brew Panama Caturra menggunakan, kayaknya enaknya menggunakan oke, sebentar saya ambil dulu. Saya akan menggunakan Hario Switch, tapi bentar ya. Yes, kita akan membuka-buka dulu switch. Satu, kita taruh sini. Lalu kita buka dulu. Ray, aku udah siapin minum buat kamu tuh, Ray. Oke. Kenapa? Apa? Ya. Ya. Kenapa ya? Lumayan tidur di sini. Lumayan. Apa maksudnya lumayan? Bikin aku pileknya sembuhan. Pilek kesembuhan. Udah pusing. Udah nggak pusing. Oke, Ranting udah sembuhan pusingnya. Kita ngopi kali ya, Ting ya. Lu cicipin kopi Kurang Raka. kopi juga. Iya. Kenapa? Kurang kopi. Kurang kopi. Oke. Ternyata jam segini kolamnya udah mulai nyala, jadi sedikit berisik nggak apa, dan di sana ada suara kereta api. Kita akan berproses saja. Ting, kok kamu kemana?
Saya roasting tanggal 4 bulan 6 22, sekarang tanggal 17. Oke ya. Waktunya segitu cukup lah. Lihat sih rasanya akan seperti apa. Buat yang mau lihat hasil roastingannya, semerbak aroma garis desa. Saya akan bikin di 15 gram. Cantik sekali. Kayaknya ini berhasil juga nih, manual roasting di level untuk filter ya. Semoga bisa berhasil. Kalau enggak, it's okay, karena basic kopinya udah enak. Jadi saya bawa ke manual saya bawa ke level roasting apapun, dia akan tetap enak harusnya. Kita akan setting gilingan 1 2 3 4 4,8. Sudah laut kok. 4,8, tapi saya akan cuci gilingannya dulu. 4,8, let's see seperti apa nuansa gilingan ini menggilingnya. Bisa aman. Medium light jatuhnya ya, karena saya giling stuck ini. Ya, kamu ngelihat gak ada gunung Merapi? Kemarin kan mendung parah dan ke sore. Keren ya. Gunung Merapi di ketinggian. Aromanya sangat fruity sekali. Kita akan basahin dulu ya. Basahin dulu. Kata teman ala-ala, ya bang, jangan dong kayak kopi-kopi ala-ala suka-suka dong kalau nggak ngopi di Jogja gitu. Saya akan usahain ya. Ini lumayan jauh nih ke kota Jogja nih, tapi akan saya usahain ya. Besok pagi mungkin ya ke kopi klinik atau ke kopi klinik lah. Kalau Tadasih kan sebenarnya katanya dulu ada di Jakarta, dan saya juga nggak pernah datang, maksudnya nggak pernah melihat. Nah, sekarang adalah proses yang sesungguhnya. Kita akan tuang kopinya, teman-teman. Semoga ini enak ya, tapi ini aromanya enak banget sih. Buat saya aromanya enak banget. Kita akan pakai metode saya aja ya, metode ala-ala suka-suka. Lihat sih.
Oke. Bisa cukup. Tunggu sebentar lagi ya. Oke, lalu akan saya tutup, turun. Oke, akan saya tutup, lalu akan saya tuang lagi. Baru akan saya aduk. Aromanya ada passion fruitnya di sensi saya, ada sedikit milk coklatnya, ada sedikit hint peachnya lama-lama, ada rose bloomnya kalau di aroma ya, sama ada sedikit sense sugar, gula kalau kalian membeli gula Jawa tapi yang warna kuning, bukan gula Jawa, sorry, gula batu tapi warnanya kuning. Kita diamkan dulu beberapa saat. Ya nggak boleh diving bro, nyelam, nggak boleh nyelam. Kalau di kolam tetek dalam juga kejebak. Kolam tetek. Ya justru itu yang bahaya. Kasih air ya. Aduh, Sorry. udah sih. Angkat air. Oke, udah kita turunkan biar dia di atas mengedap, lalu kita turunkan. Ini buat saya lebih akan berbodi karena saya bikinnya menggunakan ekstraksi yang lebih panjang. Kenapa? Karena saya butuh kopi yang punya bodi lebih, nggak mau yang cewek-cewek, nggak mau yang santai ataupun yang main di, kalau istilah orang bule yang ngopi di kedai kopi di Indonesia, kayak saya seperti memesan air panas dengan sedikit rasa kopi katanya gitu. Paras ya. Oke, kita selesaikan. Cek aromanya enak kan? Hidung aku masih agak pilek. Ya hidung ranting agak pilek, jadi nggak bisa maksimal nih penciumannya nih. Ini ranting, tujuan ranting kemarin masuk angin membuat kita nggak bisa kemana-mana. Udah nggak hangat kan bro? Banyak. Minum teh banyak, udah selesai? Minum teh banyak. Minum teh banyak. Makan lumayan. Enggak, makan dikit. Oh iya. Dan kita telat makan, dan kita mesti sarapan pagi. Dengan perjalanan kayak gitu, tapi di jam 10 tuh udah mesti sarapan yang nampol.
sebenarnya sih kalau Raka lihat aku tuh pas Cheers ke Gunung Merapi. Kita akan ngopi bersama Ranting. Raka, Kita ya. aku ngomong gini. Ngomong apa, Rey? Raka tahu kan yang dua darah North itu? Tahu. Si S32 Lightning. Itu tahu gak singkatan apa? Apa? Saya 32 Lightning. Iya. Saya tes satu. Cobain. Nanti bisa kopi juga. Sedikit punya body. Asam nggak? Enak, enak. Enak ya. Gak ada asam, gak ada pahit. Nggak ada asam, nggak ada pahit. Plain dong. Masih ada sih. Kata Ranting nggak ada asam, nggak ada pahit. Coba aku cicipin. Masa sih? Aku Hidung. sih Nih hidung dia lagi ngaco nih, sorry ya guys. Aku gak cium. Cobain. Oh Ada enak. pahit sih gitu tapi. Berbody, crunchy, Pahit. renyah. Pahit. Ada pahitnya. Pahit. Setuju, ada pahitnya. Kayak di pahitnya di 1, acidity-nya di 3. Mulut dia lagi ngaco. Hah? Mulut mah bener, hidungnya. Oh hidung yang ngaco ya. Enak sih kalau buat saya. Ini enak banget kalau ternyata ini bisa saya bikin espresso, tapi bukan es kopi susu, ini espresso, atau mungkin bisa juga dibikin white. Tapi ini enak. Saya mendapatkan aftertaste-nya kayak apa? Dengan catatan sedikit, bodinya buat saya ini medium. Ya bodinya medium, nggak light. Lalu balance antara, untuk di sini balance antara bitterness, antara sweetness, antara acidity, lembut, milk coklat di ketika diseruput kayak ada sensis rose-nya sedikit kalau buat saya. Oke, ini enak dan ini akan lebih enak ternyata. Bisa saya bawa ke, ini ada aroma apa ya, saya nggak bisa mendeteksi. Ini aroma enak banget, ada aroma watermelon ya. Tuh ya, aroma watermelon. Oke. Enak. Saya memang Apa rasa? sarapan di bawah, minta sarapan belum ya sama Adek gitu. Habis itu berenang. Ya. Aku nggak sarapan, aku menyemil di sini aja. Tapi aku nggak makan bakmi lagi kan? Iya ya, nggak makan yang banyak aja ya. Lembut banget ya. Kayak coklatnya mild coklat, kalaupun ada coklatnya. Ranting, salah nih. Kalau kamu minum sekarang itu lebih enak ketimbang tadi kamu panas-panas, Ray. Jadi di suhu kayak gini, Cing sini deh. Ini lebih enak, was, hati-hati. Kamu mainan di, nah digituin. Ya kan lebih enak kan. Kalau tadi kan pahit Terus sekarang ini lebih pahit tapi ada rasa Masih ada. semangka. semangka. Nggak pahit bro. Kata Ranting masih ada pahit. Padahal buat saya udah nggak. Jadi suhu turun sedikit, dia memberikan sensasi acidity-nya di 3,5 lah kurang lebih ya. Acidity 3,5 di body apa, acidity setengah. Bodinya lebih light medium dan kecenderungannya lebih rose bloom rasanya ya. Oke. Akhirnya bisa ngopi juga, kita habiskan.
Tuh. Selamat pagi Jogja. Selamat ngopi untuk teman-teman ala-ala di Jogja. Sampai di berikutnya. Kita berdoa supaya saya bisa meluncur ke tengah kota. Kita akan menikmati suasana pagi Jogja yang diselimuti kabut. Dan mungkin sebagian orang masih berselimutkan diri, berselimutkan dan lain-lain. Ciao.